jiwa nggak bisa. Dopingannya tadi dengan cara dia membahagiakan dirinya lagi. Siapa sih yang paling bisa ngebahagiain saya? Ya cuma saya. Kalau kita mengharapkan ke orang lain, jatuhnya kecewa. Waduh. Dari kecewa itu kita akan belajar gimana sih rasanya bahagia. Bahagianya orang belum tentu bikin saya bahagia. Waduh, gede. Sobat Hapino, apa kabar hari ini? Bertemu dengan kami lagi di Amina Podcast. Let's talk! Yeay! Saya lagi semangat banget ini. Ya, semangat seperti teman-teman yang lainnya di sini semangat semua karena kita Belakangan hujan. Oh iya. Berada di set yang baru. Baru nyuluk, ya kan? Nyuluk. Keren banget ya. Keren banget gak sih Dok studio kita kali ini? Oh iya keren banget. Ada dikit air. Ada sensasi 3 dimensi yang keluar ya. Air dari sana atau air dari sini? Pengen langsung di. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu karena sudah lama kita tidak bersua. Bertemu dengan saya lagi Sumi dan rekan saya Risma. hari ini yang cantik cerita manca. Dengan siapa narasumbernya? Ayo diperkenalkan diri bicara. Dokter Rila ya, psikiater dari RSJ. Ya, Bu Risma, kita akan membahas apa hari ini? Oh ya, karena ini masih dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 Oktober. Jadi kita mau membahas tentang HKJS 2020 2022. Dengan tema apa nih? Karena Indonesia dunia ya. Ya, apa Indonesianya dulu aja ya. Indonesia, karena kita bisa ngucapinnya Indonesia aja, bukan karena apa ya? Apa itu tema Indonesianya? 1, 2, 3. Pulih bersama generasi sehat jiwa. Tema untuk WHO-nya make mental health and well-being for all a global priority. Oke. Mungkin ayo bersama membangun mental health yang lebih baik lagi. Wah. Itu untuk semua umur ya. Kita bahas yang kembali ya, priority globalnya itu apa sih Dok? Kok sampai WHO itu mencetuskan ini nih yang harus kita angkat sebagai HKJ? Sebagai isu topik utama gitu ya. Karena ya balik lagi, seperti yang kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir belakangan ini kita lagi ngadepin bareng-bareng cobaan, kok kompak ya cobaannya bareng-bareng satu dunia gitu ya. Kena COVID bareng sehingga segala sektor pasti kena. Ya, dari segi ekonomi, segala segi pendidikan, terus kemudian nggak luput juga kesehatan, mau jiwa, mau fisik, pasti juga kena. Sehingga isu ini diangkat supaya kesenjangan itu tidak terjadi. Di kesehatan jiwa itu yang paling efek gimana sih Dok? Kalau hubungannya dengan post COVID ya, oke, kalau di post COVID ya pastinya yang tadinya sehat ya, sehat, kehidupan berlangsung biasa aja, kerja biasa, sekolah biasa, tiba-tiba langsung jeglek ibaratnya gitu ya. Terus ada ancaman dari luar yang bahkan mengancam nyawa. Pastinya orang yang terkena hal tersebut akan mikir, aduh, atas itu aku apa ya? Pastinya akan cemas, akan sedih, apalagi banyak kehilangan keluarga gitu ya. Depresi, sehingga sedih. Depresi boleh nggak sih? Boleh, tapi nggak boleh berkepanjangan dan nggak boleh terlalu dalam. Gledek lagi. Jadi emang tidak boleh terlalu dalam ya, yang trauma-traumanya itu ya. Harus. Nah, biar kita itu nggak terlalu larut di trauma itu gimana sih Dok? Ya, itu masing-masing tergantung si individu sebenarnya pada dasarnya. Tapi bisa nggak sih kita bisa meratakan semua individu? Oh bisa kok dilakukan ini, walaupun nanti balik lagi si individu itu punya bawaan
mental health kayak apa sih gitu kan. Jangan dilupakan bahwa kesehatan jiwa itu punya imun, nggak beda dengan orang sakit fisik gitu. Dia punya imun, punya kekebalan. Kekebalan itu disebut mekanisme pertahanan jiwa. Ketika dia terpapar stresor, seberapa kuat stresor tersebut, seberapa sering dia dibombardir oleh stresor, mekanisme tersebut yang akan ngadepin dulu shieldnya gitu ya, lapisannya, tamengnya. Tapi kalau dia diberondong terus, pastinya ya kayak geledek gitu ya, akhirnya bisa aja dia menjadi susah payah gitu ya, rapuh, sehingga jatuhlah ke dalam kondisi sakit gitu. Gimana caranya supaya si mekanisme tersebut tetap baik, balik lagi ke diri sendiri lagi, gimana seberapa dia bisa mengalihkan gitu kan. Mekanisme pertahanan jiwa juga ada yang mengalihkan, tapi tertanam di dalam alam bawah sadar, suatu waktu nanti akan keluar bisa aja gitu. Tapi ada juga yang tertanam terus terkubur terus juga ada seperti itu. Jadi gimana caranya? Ya pastinya harus ada support ya, primary support group dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian dia jangan dipaparkan terus dengan stresor yang agak berat, misalnya seperti itu. Healing bagian dari itu juga, tapi kan healing butuh cuan ya kan, gimana caranya sulit. Cuannya sulit gara-gara lagi ekonominya turun misalnya. Apa yang paling gampang ya olahraga, bisa. Olahraga kok nggak mager, males gerak, kok disuruh olahraga. Dokter aja bisa nggak suruh olahraga? Nggak juga gitu. Dan ngomong gampang ya, ketika dia akan mengaplikasikan ke dirinya itu yang agak sulit. Orang Jawa bilang jarkoni. Iya, bisa aja orang yang ngelakoni. Alhamdulillah. Padahal pasti selalu ngomong make mental health. Ternyata bisa jarkoni. Jebul bisa. Itu pelajaran yang cuma itu doang yang diinget, yang lain gak ada. Jadi semua kembali ke diri kita masing-masing ya loh ya. Kalau imunnya jiwa tuh nggak bisa didoping gitu ya dok. Maksudnya kayak kita kalau fisik bisa minum vitamin, bisa apa, kalau jiwa nggak bisa. Dopingannya tadi dengan cara dia membahagiakan dirinya lagi. Siapa sih yang paling bisa ngebahagiain saya? Ya cuma saya. Kalau kita mengharapkan ke orang lain, jatuhnya kecewa. Waduh, isi banget. Kalau efek dari kecewa itu biasanya jatuhnya kemana sih dok? Depresi. Jadi depresi itu frustasi, kecewa ya, pasti ya. Ketika kita ada target nggak terpenuhi, jatuhnya kecewa, gitu kan. Kekecewaan itu berimplikasi banyak nggak ke dirinya. Saya kecewa, tapi saya bisa bangkit lagi nggak? Itu tergantung orangnya. Prinsipnya adalah orang nggak akan jadi miliarder kalau dia nggak rugi bangkrut ratusan kali gitu. Saya nggak akan bahagia kalau saya nggak kecewa ratusan kali. Gitu. Dari kecewa itu kita akan belajar gimana sih rasanya bahagia. Terus Nah, Mas Rido, sebuah bahagia. Kata bubur satu tumbuh sekomplek. Lagi kamu ada di sini. Nah, sebenarnya ini termasuk global priority ya. Iya. Anak muda. Anak muda tuh problemnya pasti percintaan. Dan Anak bisa muda? Oh, enggak pernah. Jadi memang untuk mempertahankan jiwa kita tetap sehat harus membahagiakan diri sendiri. Gak bisa ngadep ke orang lain. Kalau orang lain, karena orang lain tuh nggak tahu bahagia kita tuh kayak apa gitu. Yang tahu hanya kita kan. Saya tuh bahagia misalnya hal sepele. Saya cuma nonton drakor sampai 10 series, saya udah bahagia. Yang tahu siapa? Orang lain nggak tahu, yang tahu saya gitu. Jadi gitu caranya. Cari sumber kebahagiaannya. Apa sih yang bisa membuat saya bahagia? Nah itu yang dijalani. Tapi karena sering lihat story-story orang itu, jadi sumber bahagianya tuh jadi hilang gitu. Kepengen kayak dia nggak bisa, itu dia bahagia. Itu Itu artinya netizen kali. Iya, kita netizen guys. Iya, betul. Kita lu aja kali. Jadi kita itu salahnya adalah terlalu ingin seperti orang. Nah itu salah sebenarnya. Berarti lebih baik kita jadi diri kita sendiri yang apa adanya gitu ya. Bahagianya orang belum tentu bikin saya bahagia. Gitu. Waduh, gede. Ya. Ya, Dr. Risma dalam rangka HKJS ini yang 2022 ya. Kemarin Rumah Sakit Jiwa Amino ada acara apa sih? Apa itu? Kalau kemarin kita tuh ngadain acara bersama lansia dong. Oke. Gitu. Bersama lansia, lansianya kita ajak
bareng, baru kita seminar untuk meriset bahwa jiwa lansia itu juga tetap harus sehat. Gitu. Itu sama dong bahas depresi juga. Jadi memang kayaknya yang akan menjadi sumber masalah jiwa setelah ada COVID itu memang depresi. Apalagi lansia itu dia agak ke overlap ke sakit fisik. Ya, paling ketakutan Biasa begitu, namanya juga udah tua, padahal itu adalah bagian dari depresi. Oh gitu. Iya. Depresi itu kan bisa kena menimbulkan gejala manifestasinya bisa sakit fisik. Tapi orang muda, anak-anaknya kan biasa namanya juga udah tua, onderdilnya udah pada sholat, pasti kan gitu. Kapan aku update itu ya? Gitu. Padahal keluhan tersebut adalah bagian dari depresinya. Teman-temannya udah pada hilang semua, anaknya udah pada mencar semua, loneliness, saya di rumah sendirian. Biasanya saya pengajian, saya punya teman banyak, punya saudara-saudara saya udah pada meninggal semua, kan seperti itu. Itu adalah bagian dari sumber stresornya. Sehingga kadang anak-anaknya udah biasa, ibu mah memang kayak begitu misalnya. Harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh, karena tetap harus dirangkul. Tetap Kamu mensupport. tidak sendiri gitu. Sepuh kan biasanya karena loneliness itu. Kalau sebenarnya kalau dewasa muda seperti kita nih dewasa muda atau dewasa tua ya? Dewasa ada air ya. Yang dewasa Menjelang Peralihan ya, masa-masa peralihan. Pokoknya yang masuk ke dalam tes kesehatan kemarin lansia. Saya belum. Aku ini. Nah kalau dewasa muda nih dok, sampai kan lagi ada banyak kasus bunuh diri mencuat ya, Oke, yang Nah, kayak di UGM. Suatu tren ya. Jadi suatu pendidikan ya. ya, Oke. itu gimana dok menghadapinya agar tidak ada korban-korban bunuh diri lanjutan, terutama mahasiswa. Nah, itu orang depresi itu pastinya sekitarnya ngeh sebenarnya. Ngehnya itu tadinya misalnya bawel kayak saya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba jadi pendiam. Itu kan harusnya orang pada ngeh. Tapi kadang-kadang mereka nggak aware. Oh biarin aja lah. Dia lagi pengen sendiri, me time misalnya gitu kan. Terus kemudian dibiarin. Padahal dia sedang jatuh ke dalam kondisi depresi berat. Sehingga tercetuslah pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena percuma, saya sedih, gak ada yang nemenin misalnya. Saya sedih, gak tahu curhat sama siapa. Saya sedih, ketika saya curhat, saya malah dibilang tidak dekat dengan Tuhan, kurang ibadah, gitu. Kamu salah, gitu. Justru justifikasi yang muncul ke orang depresi tersebut. Tidak perlu diingatkan tentang hal-hal tersebut, dia tahu sebenarnya. Cuman mereka itu kadang lebih ingin didengerin bahwa saya itu punya masalah ini loh. Saya itu seperti ini loh. Gak perlu dikasih jalan keluar. Dia cuma didengerin aja, dia sudah senang. Oh iya, saya ngerti kok apa yang kamu rasain. Cukup dibilang gitu. Empati ya. Tapi ada juga kan tipikal orang yang dia menutupi kesedihannya itu Dengan kebahagiaan. Iya, bahagia. Faking happy ya gitu ya. Jangan curhat sih. Oh iya. Ridho lagi ya. Itu artinya afek gak serasi ya. Sedih, Jadi tentang itu. hati ambiar gitu ya. Ya, itu banyak yang seperti itu sebenarnya karena kadang-kadang mereka berpikir bahwa saya sedih itu bukan konsumsi publik pertama. Betul. Saya sedih itu saya tidak ingin orang lain akan ikut sedih. Karena seseorang kan merasa Iya. ini cukup aku aja deh, ini aku aja, Iya, betul. itu merupakan aib. Gitu, takut kalau cerita ke bestinya. Oh iya nggak apa-apa, hanya saya yang tahu, nggak taunya besoknya satu RT tahu semua gitu. Bilangnya gini, jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti kesannya jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu-tahu 12.000 orang. Gitu. Ya itu kesulitannya. Ini rupi deh. Netizen. Itu yang akhirnya membuat orang pengen curhat jadi takut gitu. Oleh karena itu datanglah ke profesional tenaga kesehatan yang tersebut. Jamin aman, nggak Aman. mungkin ceritain ke tetangga ibu RT karena nggak kenal ya kan. Gitu. Iya benar. Besok saya curhat ya bu. Daftar ke Banggi ya. Bener kan? Akhirnya tetap curhat kan? Gitu. Oke, jadi gitu ya Sobat Amino. Kalau merasa tanpa harus menunggu ada gangguan yang signifikan ya dok. Iya betul. Kalau sudah merasa butuh ketemu psikiater, ketemu aja gitu.
tidak berarti ketemu dengan psikiater akan diberi obat. Kadang bercerita itu juga bisa. Wes lego. Pengen ngeluarin unek-unek. Oleh karena itu kenapa WHO kemudian mencetuskan isu ini sebagai trending topik buat HKJS. Karena stigma, diskriminasi itu masih menjadi inklusi sosial. Sehingga datang ke psikiater, aduh, aku dibilang-bilang. Iya. Masih tetangga kiri kanan liatin gue nih. Misalnya. Masih ya, seperti stigma itu masih ada sampai sekarang ya. Jangan tunggu sampai berat, ibaratnya begitu. Ringan-ringan aja datang kita bantuin. Oke dok, jadi memang kita tidak boleh termakan stigma bahwa Iya. kalau ke psikiater itu Iya. sangat memalukan. Iya. Ketika ada keluhan, baik itu hanya sedikit aja, aduh kayaknya aku ada Iya. mental illness nih, gitu Iya. agak gak baik-baik aja nih. Silahkan datang ke sini, Iya. ketemu Mbak Sumi dikasih. Maksudnya ya, ketemu dan Iya, kalau saya dikasih. Tapi kalau mau penyebutan pertolongan bisa. Oke, atau mungkin bisa jadi, aduh kayaknya aku udah nggak kuat banget nih hawanya mau rasanya ingin mengakhiri hidup, pencet aplikasi Pentol Bakar, nanti kita bantu untuk dijemput, Oh, kita oke. temenin. Apa itu aplikasi pentol bakar? Iya kan? Aduh, Aja deh. ya, saya jadi lupa ya. Saya ingatnya di cilok nih bakar. Pentol bakar apa? Pentol Bakar itu pencet tombol ketika ada kegawat-daruratan jiwa, karena perasaan ingin mengakhiri hidup itu termasuk kegawat-daruratan sekali. dalam kesehatan jiwa. Harus segera ditangani. Pada download duluan ya, download sekarang. Jangan Sudah dulu. pasti bisa digunakan ya kalau mau pencet ya. Awas. Terus kalau malu juga ada lagi kan dok, untuk konsultasi yang tidak harus datang ke sini. Telekonseling ya. Nanti pakai topeng juga boleh. Pakai RSJ Amino online ya. Ya, Betul, oke. gitu. Bisa Aplikasi. download di Hanya Android saja. Tanya dok, tanya. Tanya Saya sebagai orang tua Jajan. melihat fenomena anak muda yang bunuh diri sekarang kan juga angkanya cukup tinggi. Oke. Mungkin ada tips ya dari dokter. Datangnya dari- Caranya biar jadi orang tua yang gaul, yang bisa jadi sahabat untuk anak, biar anak itu bisa nyaman cerita ke kita, dan kita pendekatannya seperti apa? Sekarang banyak sekali ya anak-anak itu udah merasa jauh dari Iya. orang tua. Kenapa? Coba. Namu cebayi aja ya. Suwi ya. Masih 20 tahun lagi. Tanyanya sekarang, jawabannya besok. Iya, benar. Jadi kenapa orang tua ciri khas Indonesia atau orang timuran itu kan masih versi otoriter gitu ya, versi yang bahwa saya selalu benar. Saya orang tua, kamu harus dengar, saya lebih banyak makan asam garam. betul. Beda dengan kalau di versi luar negeri ya, mereka lebih moderat gitu. Itu kendalanya di situ. Sehingga saya sendiri gitu ya, saya menerapkan ke anak saya nggak mau mereka curhat ke orang, saya jadi orang pertama yang dia jadi call for help-nya. Ketika saya kesulitan, saya apapun, karena ketika dia susah, orang tua pada umumnya gitu ya, apalagi di zaman dahulu kala gitu, pasti akan menjustifikasi, kamu sih, kenapa sih begitu, kan salah itu. Nah, itu adalah judgmental yang terlalu membuat anak akhirnya, aduh, saya nggak mau cerita, kan dimarahin, gitu, dan dimarahin. Kalau dia cerita dengan teman, gitu ya, nyatanya kapok. Nah, kalau dia curhat dengan teman-temannya kan paling bilang, iya, aku juga gitu, kan gitu. Malah balik curhatin. Iya. Maka kalau ingin jadi orang tua seperti teman, jadilah kayak teman. Gimana kalau teman lagi curhat sama kita, gitulah kita bersikap, gitu. Yang baik lah ya. Jadi contoh dulu, gitu kan. Nah, jadi contoh itu yang paling sulit ya. Dok? Sulit, karena terlepas dari orang tua saya juga manusia, kan gitu. Iya. Saya pasti pernah salah. Tapi Tapi jangan terus memancing saya untuk curhat masalah anak ini. Iya. Karena kayaknya kita tuh sudah penting banget. Iya, gitu. Oke, berarti kita harus jadi orang tua pesahabat, sahabat pena. Surat-suratan be anaknya. Makanya anak jatuh aja langsung, wah kamu sih lari-lari. Nah, dari situ aja kita sudah sebagai critical parent gitu loh. Saya mengkritisi terus apa yang anak saya lakukan. Tapi harusnya kita sebagai adult parent bahwa ya itu kan kalau lari jatuh tuh misalnya. Jangan pakai mata.
Sudah dihitung lagi. Negatif bahkan tenang toh. Kapan? Itu kan pernah ada ya di aplikasi sosial media tuh dibikin kayak parodi gitu kan antara parenting orang barat sama kita. Jadi kalau orang barat kan, kamu jatuh apa yang bisa ibu bantu? Iya, betul sekali. Tak tambahin. Nah, malah ngono. Oke. Gitu ya Bapak Lena. Iya. Sudah cukup menjawab. Sangat menjawab. 20 tahun kemudian. Mulai ini saya hanya di teman. Aja nogi anak. Jadi mental health itu perlu dukungan dari segala sektor, segala lini kehidupannya, mulai dari orang tua atau keluarga inti, terus kemudian agak jauh dikit sekolahannya, guru, dosen misalnya seperti itu, teman dekat, kemudian lebih jauh lagi adalah pemerintah. Pemerintah gimana caranya supaya mental health tidak menjadi stigma lagi gitu. Ayo kita bareng-bareng semua tenaga kesehatan untuk bisa meminimalisir, mereduksi hal-hal tersebut. Iya, ini kan juga sudah himbauan pemerintah dok Iya, untuk kita selalu sounding bahwa kesehatan jiwa itu juga penting. Apalagi kita temanya mendunia ya. Iya. Mendunia ya. Kayak Allah macem-macem loh ya. Oke, kayaknya kita sudah luar biasa banget yang dibahas ya. Empuk banget gendut ya ilmunya yang kita bawa pulang. Gitu. Oke, dokter gitu ya. Sebelum kita tutup nih, kalau misalkan mau ketemu dokter itu adanya di sini di hari apa aja? Jika Di sini loh, dok, di sini ya, di ruangan ini ya. Jadi jika Anda berusia dewasa muda, maka bisa bertemu dengan saya di Selasa dan Jumat. Jika lansia di atas 60 tahun, maka bisa bertemu dengan saya di hari Rabu. Jika Anda malu untuk datang, sebaiknya tidak malu ya. Kita akan menerima dengan senang hati, tidak akan menjustifikasi bahwa kami mengerti apa yang kalian semua rasakan. Anda jika terpaksanya tidak dapat untuk datang, bisa lewat telekonseling di hari apa saja ya. Oke. Lewat RSJ Amina Online, download di Play Store. Oke, siap. Terima kasih banyak dok. Mari kita tutup pakai tema HKCS tadi yang 2022. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Pulih bersama generasi sehat jiwa. Podcastnya luar biasa kali ini ya. Terima kasih banyak Dokter Lina atas waktunya. Mbak Sumi yang selalu kece banget. Mari kita tutup pakai kali ini. Agak malam di hari ini. Apakah ada selebrasi? Malu karena ada saingannya bu. Gak bisa Baunya lebih soalnya. kesorot lampu lagi. Efek lampu doang nih Oh iya, boleh deh ditutup pakai quotes yang paling oke nih. Apa tuh? Make apa? Tadi quotesnya yang paling oke nih. Bahagiakan diri sendiri boleh deh itu deh. Oke. Apa ya? Bahagiakan diri sendiri karena hanya kita yang bisa mengharapkan pada orang kecewa yang akan didapat. Ya bakal aku posting bu ini. Gugur satu tumbuh sekomplek. Jangan sampai lupa itu ya. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Amina Podcast. Let's go.